Ya, pertanyaan tadi soal bahwa KPK itu Sistem ya. sistem tidak tergantung pada 75 orang. Terus kemudian soal Oke. serangan-serangan terhadap Anda dan juga pada masa Anda itu kan pernah menangani beberapa kasus kakap gitu. Oke, oke. Jadi mungkin kita sepakat ya, kalau kita itu tidak boleh mengandalkan semata-mata kepada personal, tapi kita harus mengandalkan pada sistem. Mungkin itu ada benarnya. Tapi saya ingin katakan begini, selain sistem, maka kita juga masih harus tergantung kepada personal-personal. Jadi 50-50 menurut saya. Karena kalau kita bicara integritas, kebetulan saya mengajar mengenai masalah integritas, Bung Arif ya. Saya sekarang jadi pengajar, jadi ada mata pelajaran itu masalah integritas ya. Itu kalau kita bedah integritas itu integritas ada dua. Satu integritas individu, satu integritas organisasi atau kelembagaan. Jadi kalau kita ingin menegakkan sebuah integritas di dalam satu sistem, maka integritas kelembagaan atau organisasi itu yang dimaksud sistem. Kemudian integritas individu itu adalah integritas personal orang-orang. Oleh karena itu keduanya harus dibangun, disinergikan, diintegrasikan. Karena kalau kita cuma membangun integritas organisasi atau kelembagaan itu yang disebut sistem, dan kita mengabaikan integritas individu, maka sistemnya juga tidak bisa berjalan 100% secara utuh. Gitu ya. Jadi harus diintegrasikan. Jadi begitu sebenarnya ilustrasinya. Oleh karena itu sebenarnya kita bukan tergantung kepada 75 orang ini, Bung Arif. Jadi kita tidak sedang membicarakan ke 75 orang ini atau mempersoalkan Novel, Harun, teman-teman yang lain, tapi kita mempersoalkan adanya skenario ya memberangus atau mensekratul mautkan KPK. Sebenarnya itu intinya. Jadi 75 orang ini cuma antara sasaran antaranya ya. Jadi skenario itu sebenarnya ingin melumpuhkan KPK supaya KPK itu sama sekali sudah tidak bisa berjalan lagi. Tapi itu tidak akan bisa mulus kalau misalnya 75 orang ini masih ada di dalam. Karena dia menjadi bagian salah satu subsistem. Ya, salah satu subsistem. Tadi kan kita bilang sistem ya, karena sistemnya sudah bagus. Sistem itu ada subsistemnya, Bung Arif. Salah satu subsistemnya itu adalah yang 75 orang itu. Jadi kalau itu dipreteli, maka sistem itu tidak menjadi utuh. Ada satu subsistem yang sudah hilang. Sebenarnya intinya begitu. Jadi memang kita sepakat bahwa sistem itu sangat utama. Karena kita tahu sistem yang ada di KPK itu, Bung Arif, boleh saya katakan begini ya, sistem yang hampir boleh dikatakan sempurna dibandingkan dengan sistem yang ada di KL, Kementerian, Lembaga, dan organisasi-organisasi yang ada di KPK. Kenapa saya katakan begitu? Karena sistem yang ada di KPK itu adalah sistem yang betul-betul bisa membuat orang kesulitan melakukan pelanggaran. Gitu ya. Jadi ada sebuah sistem yang dibuat sehingga orang itu bukan tidak bisa, tapi kesulitan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak benar. Salah satu sistem yang dibangun yang membuat orang kesulitan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak benar, yaitu KPK membangun sebuah sistem code of conduct, ya, code of conduct yang begitu kuat, yang di dalamnya menganut sistem yang kita sebut zero tolerance, ya. Apa itu zero tolerance? Di dalam code of conduct itu tidak satu pun pelanggaran yang bisa ditolerir. Contohnya apa? Bahwa di dalam code of
of Conduct atau kode etik KPK itu memuat aturan-aturan yang ketat serta sanksi yang tegas. Ya, misalnya kalau si A melakukan pelanggaran ini, maka konsekuensinya, sanksinya dipecat, gitu. Jadi itu kan tegas, sehingga orang tidak berani macam-macam. Di KL, di Kementerian Lembaga dan Organisasi lain, saya paham Bung Arief, bahwa mereka juga punya code of conduct, punya kode etik. Tapi saya banyak membedah kode etik atau code of conduct di kementerian atau lembaga lain. Mereka tidak sekuat code of conduct atau kode etik yang ada di KPK. Kenapa tidak sekuat kode etik dan code of conduct yang ada di KPK? Karena di KPK code of conduct-nya atau kode etiknya itu membuat sanksi yang tegas, zero tolerance. Kalau di tempat lain sanksinya itu tidak tegas. Saya pernah baca. Salah satu contoh begini Bung Arief ya, saya kasih ilustrasi sedikit. Saya pernah diundang Bank Indonesia untuk merumuskan code of conduct yang baru, kode etik yang baru buat Bank Indonesia. Pada saat itulah saya memaparkan contoh code of conduct atau kode etik yang ada di KPK. Ya, saya memperlihatkan. Dan saya mengelaborasi lebih jauh, menjelaskan. Dan tahu nggak apa setelah saya menjelaskan, saya memperlihatkan isi dari Code of Conduct atau kode etik itu KPK. Para peserta yang ada di forum itu, karena kita sedang mengkaji perubahan kode etik Bank Indonesia, mereka mengatakan apa? Pak Abraham, kalau Code of Conduct atau kode etik yang ada di KPK ini kita adopsi bulat-bulat menjadi kode etik atau code of conduct di Bank Indonesia, maka hampir semua pegawai atau kemungkinan besar nanti satu persatu pegawai akan kita berhentikan. Atau pegawai itu sendiri yang akan keluar karena tidak tahan terhadap code of conduct yang ada. Ini ilustrasi dan ini fakta yang pernah terjadi ketika saya diundang merumuskan code of conduct Bank Indonesia. Karena apa? Salah satu saya kasih contoh Bung Arief ya, bahwa betapa kerasnya code of conduct yang ada di KPK. Ada salah satu pasal, ada salah satu aturan yang ada di code of conduct KPK itu yang menurut saya kalau di tempat lain itu tidak jadi masalah, tapi di KPK itu jadi masalah. Contohnya begini, setiap pegawai KPK tidak boleh datang atau mendatangi tempat hiburan. Bayangkan, kalau di tempat lain, Bung Arief, di kementerian, lembaga atau organisasi itu tidak ada masalah orang datang ke tempat hiburan. Makanya ketika pegawai ketika Bank Indonesia saya paparkan aturan-aturan itu baru satu ya, belum lagi kita bicara yang lain. Mereka langsung bilang, wah Pak Abraham, kalau ini kita adopsi ke Bank Indonesia, maka mungkin satu persatu pegawai di Bank Indonesia tidak ada yang tahan. Gitu. Itu salah satu. Bahwa betapa ketatnya. Masuk ke tempat hiburan saja tidak bisa. Dan tahu nggak apa sanksinya misalnya kalau melanggar? Itu langsung diberhentikan. Kalau di tempat lain, Bung Arief, saya tahu betul kalau di kementerian atau di lembaga, kalau itu dilanggar, ada yang namanya SP1, ya kan? SP2, SP3. Ada runtutan, baru kemudian orang dipecat. Nggak mudah orang dipecat, kan gitu. Ada SP1, SP2, SP3. Sehingga menurut saya itulah yang membuat longgar sehingga orang mungkin tidak terlalu ketakutan untuk melakukan pelanggaran karena orang akan menganggap kalau kita melanggar kita baru di SP1-kan. Nanti kedua baru SP2. Nanti ketiga kali baru kita dipecat. Masih ada proses yang panjang. Tapi kalau di KPK itu tidak ada, langsung dipecat. Itulah yang dimaksud zero tolerance. Jadi ini saya gambarkan bahwa betapa beratnya, karena tadi Bung Arief tanya saya tentang sistem. Maka inilah sistem yang ada di sana. Belum lagi saya punya pengalaman begini Bung Arief. Mohon maaf saya akan menjelaskan ini karena ini kita bicara sistem. Ketika pertama kali saya masuk ke KPK, ya, saya disodorkan menandatangani kalau nggak salah ada satu atau dua SK pemberhentian pegawai. Oke, saya pikir kenapa pegawai ini harus diberhentikan? Makanya saya bukalah risoalanya ya, alasan-alasan pegawai ini melakukan pelanggaran apa sehingga dia harus diberhentikan.
Saya bacalah dari A to Z. Ternyata menurut saya pelanggaran yang dilakukan pegawai ini, kalau menurut saya di tempat lain, di kementerian lain atau di lembaga lain, mungkin pegawai ini belum dikeluarkan, Bung Ari. Dia masih mungkin kena yang namanya SP1 atau SP2 atau SP3. Karena pelanggaran apa yang dia lakukan? Jadi pelanggaran yang dilakukan pegawai yang diberhentikan ini adalah begini. Sorry, saya mohon maaf. Pegawai ini melakukan perselingkuhan. Tapi perselingkuhan bukan dengan sesama pegawai yang ada di KPK. Ya, dia melakukan perselingkuhan dengan pegawai yang ada di luar KPK. Ya, kalau di tempat lain, misalnya, jadi saya ingin katakan begini, tidak boleh orang selingkuh. Tapi kalau misalnya di tempat lain, di KL lain, kalau melakukan dia perselingkuhan dan dia ketahuan, tapi teman selingkuhnya itu ada di kantor lain atau di tempat lain, maka kemungkinan orang itu hanya diberikan SP1 kan, begitu kan? Atau SP2 karena dia pacaran itu bukan sesama kantor gitu ya. Selingkuh bukan sesama kantor tapi orang di luar kantor. Jadi kadang-kadang kan begitu di kantor lain itu orang itu baru boleh diberhentikan kalau dia pacaran sesama orang di kantor kan gitu ya. Di dalam lingkungan kantor, tapi kalau dia pacaran sama orang di luar kantor, kadang-kadang itu masih diberikan SP1, SP2 atau SP3. Ini contoh-contoh yang saya berikan Bung Ari bahwa betapa ketatnya code of conduct atau kode etik yang ada di KPK itu. Itulah yang sistem yang dibangun yang begitu ketat ya karena kita bicara sistem. Belum lagi misalnya pegawai KPK dilarang main golf dan lain-lain seperti itu. Mana ada di kementerian atau lembaga atau organisasi lain yang melarang orang berolahraga golf? Kenapa dilarang berolahraga golf? Bukan olahraganya yang dilarang sebenarnya intinya. Tapi pertama, golf itu kesannya adalah olahraga yang mahal, mewah. Karena salah satu nilai-nilai yang ada di dalam nilai-nilai integritas itu ada 9 nilai-nilai. Nilai-nilai integritas. Kalau saya jelaskan semua panjang lebar mungkin Bu Ari, karena ini satu semester. Jadi itu salah satunya adalah kesederhanaan. Jadi golf itu dianggap tidak sederhana. Kemudian golf itu juga dianggap bisa seseorang itu melakukan lobby ketika di lapangan golf. Kan kalau main golf sambil memukul, sambil bisa berjalan. Jadi kalau ada orang mau lobby, dia pura-pura berjalan sama seseorang itu sambil ngobrol. Itulah semua inti-intinya. Ketiga misalnya, kenapa pegawai KPK kalau di pengantin juga diatur, ke pengantin juga diatur. Misalnya tidak jadi sama sekali tidak dilarang. Tapi kalau pengantin itu tidak boleh lama duduk makan. Jadi bukan takut diracun, bukan. Kita takut pegawai itu kalau dia lama duduk makan, ada seseorang mendekati dan melobi. Jadi yang boleh dilakukan pegawai KPK ke pengantin itu hanya datang dan memberi salaman, kemudian pulang. Karena kita menghindari kalau dia lama di situ, dia bisa didatangin orang di lobi. Jadi inilah sistem-sistem inilah yang ada di kode etik, di code of conduct yang betul-betul dibangun, dituangkan secara rinci, secara redaksional. Jadi itu dituangkan secara redaksional. Jadi tidak perlu lagi orang berdebat secara interpretatif mengenai redaksi-redaksi itu karena sudah sangat jelas semua. Jadi kalau you melanggar A, sanksinya A. You melanggar B, sanksinya B. Jadi tidak ada redaksi yang interpretatif. Jadi semua jelas. Inilah yang menurut saya sistem yang begitu kuat sehingga orang kesulitan melakukan pelanggaran. Ya, jadi ada sistem yang dibangun sehingga orang kesulitan melakukan pelanggaran. Saya suka mengilustrasikan atau menganekdotkan begini Bu Mari. Kalau saya anekdotkan, kalau penjahat datang ke KPK, dia menjadi orang baik. Tapi belum tentu ketika dia keluar ke KPK, dia tetap menjadi orang baik. Bisa jadi dia berubah lagi karena dia temukan lingkungan yang jahat di luar. Tapi ketika dia di KPK, karena dia temukan lingkungan yang bagus, aturan yang bagus, dia menjadi orang baik atau dia menjadi malaikat. Itu ilustrasi yang saya ingin gambarkan, Bung Arif. Oke. Itulah yang disebut sistem.
yang tadi Bung Arief tanyakan ya. Saya salah sedikit. Sistem yang dibangun yang begitu kuat. Ya, saya salah sedikit pernyataan Anda.